Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, kalian bersama Pak Pranto Sutrisno dari SD Negeri 6 di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen. Kita belajar di kelas 6 bab 1, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Anak-anak, marilah kita bersama belajar. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anakku kelas 6 yang soleh dan soleha, materi pembelajaran PAI dan budi pekerti kita pada hari ini adalah belajar surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat. Are you ready? Oke. Ya, sedikit tentang surat Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ini artinya hidangan. Jadi Allah memberikan hidangan dari langit kepada Nabi Isa alaihissalam. Surat Al-Maidah semuanya terdiri dari 120 ayat. Dan surat Al-Maidah ini di dalam Al-Quran menempati surat yang kelima. Surat Al-Maidah diturunkan di Madinah, ya, dan yang terakhir kali turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Itu turun pada waktu Rasulullah wukuf di Padang Arafah pada Haji Wada. Surat Al-Maidah termasuk surat Madaniyah karena diturunkan sesudah Rasulullah hijrah. Surat ini disebut juga Al-Uqud, artinya perjanjian. Disebut juga Al-Munqidh, artinya yang menyelamatkan. Nah, kita wajib iman kepada kitab suci karena adalah masuk rukun iman yang ketiga. Sedangkan kandungan surat Al-Maidah, apa itu kandungan surat Al-Maidah? Surat Al-Maidah ayat 2 itu ada perintah tolong menolong dalam berbuat baik dan ada larangan tolong menolong dalam berbuat jahat. Ta'awuni alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat baik. Wala ta'awuni alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam berbuat jahat. Sedangkan surat Al-Maidah ayat 3 itu ada larangan memakan bangkai, larangan berjudi, dan larangan berbuat maksiat yang lainnya. Mari anak-anak kita baca surat Al-Maidah ayat 2 bersama-sama, diawali ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallah ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام بيت يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Wattaqullah innallaha sadidul iqab. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram
jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan korban, dan qalaid, hewan-hewan korban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dan anak-anak, mari kita baca surat Al-Maidah ayat 3. Diawali ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fiskun al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahshawun al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman itturra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran ya. Semoga Allah memberikan rahmat pada kita semua. Selanjutnya di surat Al-Hujurat ya, sedikit tentang surat Al-Hujurat. Nama Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Surat Al-Hujurat semua terdiri dari 18 ayat. Surat Al-Hujurat ini dalam Al-Quran menempati urutan surat yang ke-49. Nama Al-Hujurat diambil dari ayat ke-4. Ini diturunkan di Madinah, maka termasuk surat Madaniyah karena diturunkan sudah Rasulullah SAW hijrah. Ya, lanjut. Apa kandungan surat Al-Hujurat? Nah, di ayat 12 surat Al-Hujurat itu ada larangan berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian ada larangan menggunjing orang lain. Sedangkan di ayat 13 ada anjuran, perintah saling mengenal antara umat manusia walaupun berbeda suku dan berbeda bangsa. Ini surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca diawali ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dad dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Uhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini surat Al-Hujurat ayat 12. Dengan surat Al-Hujurat ayat 13 kita baca diawali ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, sekarang anak-anak sudah jelas semua ya? Insyaallah ya. Nah, fahimtum? Fahimna alhamdulillah. Sekarang kita ada latihan evaluasi. Yang pertama, Al-Maidah artinya titik. Yang kedua, surat Al-Maidah terdiri dari titik ayat. Yang ketiga, Al-Maidah disebut juga Al-Uqud, artinya titik. Yang empat, Al-Hujurat artinya titik. 5, surat Al-Hujurat termasuk golongan surat titik-titik ya. Kalian kerjakan. Oke anak-anak yang soleh-solehah, demikian tadi yang bisa Pak Tri sampaikan kepada kalian. Semangat belajar selalu ya, tetap optimis dan jaga kesehatan. Demikian tadi, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.